Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Seringkah Anda memuji orang lain? Nah, pertanyaan juga untuk Anda, sering nggak sih Smart Listeners Anda memuji orang lain? Anda bisa berbagi bersama dengan kami di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Kami juga menerima komentar Anda ya di pagi hari ini. Oke, Pak Arfan, di sesi ini ya, mungkin boleh dijabarkan, ada nggak sih Pak Arfan hubungannya gitu dengan kebahagiaan ketika kita memuji orang lain? Ya pasti orang yang bahagia kan adalah orang yang bisa melihat hal-hal yang membahagiakan kan. Hmm. Orang-orang yang bisa melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam diri orang lain kan itu membuat kita jadi bahagia kan. Mhm, mhm, Jadi sudah pasti ketika kita bisa melihat hal-hal yang positif di dunia ini, pasti itu akan membuat kebahagiaan kita bertambah. Nah, hmm, bayangkan orang yang tidak bisa melihat hal-hal yang baik itu kebahagiaannya pasti akan berkurang kan. hmm, Ya misalnya dia berhubungan dengan orang kok dia pikir ini orang kok nyebelin banget kan gitu mhm, ya. hmm. Itu kan akan mengurangi kebahagiaan kita kan. Ya. Tapi saya pernah loh ngelihat orang ini orang kok nyebelin banget itu sampai saya mikir ya, kok saya nggak bisa menemukan gitu satupun kebaikan dari diri orang ini gitu. Tapi tiba-tiba saya ingat gitu, oh kalau orang ini begitu nyebelinnya, begitu tidak menyenangkannya gitu, kok ada sih orang yang mau sama dia gitu? Hmm. Kok ada ya orang yang mau sehidup semati sama dia gitu? Berarti apa? Orang yang mau sehidup semati sama dia itu bisa melihat bahwa orang ini punya sesuatu yang baik, Ya. positif, menyenangkan. Lah, Hmm. kalau saya yang nggak bisa ngelihat itu salah saya dong berarti. Hmm. Kalau kita nggak bisa ngelihat kok orang ini nyebelin banget ya, kok saya nggak bisa menemukan ya? Ya Anda harus cari. Kenapa? Karena ada orang yang mau hidup sama dia, berarti sudah melihat. Anda yang belum melihat, berarti Hmm. kita yang harus menemukan gitu. Itu mindsetnya kayak gitu, Tasya. Oke, baik. Menarik ya. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita nggak bisa menemukan apa nilai plus atau kebaikan di dalam diri orang lain, ya ternyata itu it's our problem gitu kan. Iya, Masalahnya kita gitu kan. iya, betul, Hmm. betul. Karena setiap orang itu memang orang itu kan ciptaan Tuhan ya. Ya, 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 ya. Nah, Tuhan itu kan ketika menciptakan sesuatu kan pasti menciptakan sesuatu yang baik kan. Hmm, 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 Nah, cuman mungkin kitanya yang nggak bisa ngelihat gitu. Karena emang kita tidak terbiasa dengan cara orang itu berkomunikasi gitu. Cara dia ngobrol kita nggak terbiasa sehingga kita langsung antipati sama orang itu. Padahal tugas kita harus menemukan gitu. Apa sih kebaikan orang ini? Apa sih hal positifnya gitu. Oke, baik. Pak Arfan, bagaimana kita caranya agar bisa memuji dengan baik, agar bisa ya tulus begitu tersampaikan, bukan nantinya dianggap bahwa peres nih atau kamu cuma menjilat aja. Karena kan kadang-kadang gitu ya, apalagi saya pernah ngobrol bahwa ternyata ada penelitian begitu masyarakat kita tuh nggak mudah untuk menerima pujian begitu. Ini gimana Pak Arfan? Silakan. Ya karena pujian yang diberikan itu seringkali pujian yang palsu gitu. Mhm. Ya ketika orang menerima pujian tuh jadi curiga malah kamu mau apa nih gitu ya. Ya kan pasti ada sesuatu kan misalnya tahu-tahu pagi-pagi saya ketemu anak buah saya muji-muji saya, oh Pak Arfan keren banget nih hari ini. Padahal dia tidak terbiasa memuji. Ya. Maka saya akan curiga kan, kamu mau apa nih sebenarnya nih? Ini pasti ada hidden agenda nih gitu. Nggak biasa-biasanya kamu kayak gini gitu. Mhm. Jadi kenapa pujian itu diterima salah? Nomor satu, karena memang kita tidak tulus ketika memberikan pujian. Nomor dua, karena ketika kita memberikan pujian, kita ada maunya. Nomor tiga, karena pujian kita itu tidak terlatih gitu. Kita tidak terlatih memberikan pujian gitu. Tapi kalau Menarik. terlatih memberikan pujian, berarti pujian juga sesungguhnya adalah sebuah skills Ah, gitu. Itu Tasya. bagaimana pujian itu bisa menjadi sebuah skill, Pak Arfan? Jadi nomor satu, ya ini skill itu sudah nomor dua, sudah yang lebih advance ya. Mhm. Nomor satu dulu, nomor satu adalah kita bisa melihat kebaikan orang itu enggak gitu. Oke. Karena kalau jawabannya belum bisa, kita nggak boleh lompat ke tahap kedua. Mmm. Saya belum bisa melihat nih kelebihan Natasha apa. Ya udah cari dulu. Mhm. Jangan langsung lompat, saya nggak bisa melihat kelebihannya Tasya apa, tapi kemudian saya memberikan pujian kepada Tasya. Mhm. Berarti pujian saya itu palsu. Mmm. Jadi kita bertahap. Nah, tahap pertama itu adalah mindset dulu gitu. Kamu bisa nggak melihat bahwa setiap orang itu positif?
Paling tidak ada sisi positifnya dari orang itu. Seberapapun nyebelin dia pasti ada sisi positifnya. Bisa nggak kita ngelihat gitu? Kalau kita belum bisa melihat itu, ya kita belum bisa naik kelas. Kita harus belajar dulu menemukan apa sih sisi positif orang gitu. Dan Hmm. saya juga nggak ujuk-ujuk sampai di sini gitu. Dulu juga saya nggak bisa ngelihat gitu. Apa sih kelebihan orang ini gitu? Karena saya terlalu kritis. Hmm. Nah, Hmm. kadang-kadang kan kita tuh suka terlalu kritis ya sama orang ya. Ya. Terlalu apa ya? Terlalu selektif, terlalu kritis, Hmm. Hmm. kemudian standar tinggi. Nah, kita menerapkan standar tinggi kita untuk melihat orang lain sehingga menurut kita dia sih nggak layak mendapatkan pujian gitu karena standar kita tinggi gitu. Dan saya juga nggak mau misalnya terlalu murah gitu dalam memberikan pujian gitu. Sehingga saya seringkali dulu ya, saya berpendapat bahwa kalau saya jarang-jarang memberikan pujian, sekali-sekalinya saya ngasih pujian tuh pasti kena buat orang gitu. Hmm. Hmm. Di kantor jarang ngasih pujian, sekali-sekali ngasih pujian tuh orang jadi oh iya ya, langsung berasa gitu karena memang saya orangnya pelit ngasih pujian gitu. Hmm. Hmm. Tapi itu mindset saya yang dulu, itu perilaku saya yang dulu. Ya, lama-lama ya dengan perilaku seperti itu jadi membiasakan diri kita untuk pelit gitu. Hmm. Pelit ngasih pujian, kemudian tidak bisa melihat kebaikan orang lain, tidak bisa melihat sisi positif orang lain gitu. Dan itu pada akhirnya akan mengurangi kebahagiaan kita gitu. Oke. Gitu. Karena itu saya mulai merubah mindsetnya ini. Hmm. Mindsetnya adalah manusia itu kan ciptaan Tuhan. Tuhan itu kan yang maha kreatif, yang Hmm. maha pengasih, maha penyayang, yang maha baik. Pasti Tuhan menitipkan sifat-sifat baiknya kepada orang ini. Apa sifat baik yang dititipkan Tuhan pada orang ini? Ya. Nah, itu tugas kita adalah menemukan gitu. Dan saya sekarang harus memastikan ya, dalam 5 menit pertama saya berkenalan dengan seseorang, 5 menit aja, saya udah harus ketemu minimal satu. Misalnya, oh orangnya murah senyum, misalnya gitu. Oh orangnya kalau ngobrol itu dia sangat memperhatikan kita, misalnya. Hmm. Oh orangnya apa? Ketawanya enak gitu ya. Hmm. Oh orangnya cepat akrab gitu, misalnya. Hmm. Hmm. Gitu. Ya, jadi harus ketemu tuh. Nah, sehingga nanti ketika kita melihat dia dengan cara berbeda, akhirnya kita memancarkan sifat-sifat baik kita juga dan terjadilah pertemuan hati dengan hati, sesungguhnya begitu gitu. Jadi kita berkomunikasi dengan manusia itu eh, jangan hanya sebatas kebutuhan kita. Saya butuh apa dari Tasya? Itu yang saya pikirin. Hmm. Hmm. Dengan memikirkan seperti itu, sebetulnya saya sedang memperlakukan Tasya sebagai something, sebagai sesuatu, sebagai mesin gitu. Hmm. Tapi saya harus melihat Tasya adalah seorang individu yang unik, yang dilengkapi oleh Tuhan dengan bakat-bakat yang tertentu, dengan sisi-sisi positif yang perlu saya pahami gitu. Hmm. Nah itu langkah pertama itu dulu gitu. Nah, kalau kita udah bisa ketemu, oh iya saya sudah bisa ngeliat nih orang di depan saya ini punya sisi positif minimal satu. Baru langkah kedua, bagaimana saya memuji orang itu supaya orang itu tahu bahwa saya menghargai dia gitu. Nah, itu nanti ada rumusnya lagi. Rumusnya adalah harus spesifik. Hmm. Hmm. Jadi kalau memberikan pujian itu jangan cuman bagus, hebat, keren, tapi harus spesifik apanya dan kenapa gitu. Jadi misalnya kalau saya kan sering kali eh, saya kan kemana-mana pasti sama asisten saya ya, Mas Darun gitu atau Mas Bowo gitu. Setelah selesai acara tuh saya selalu tanya ke mereka kan, Mas tadi penampilanku gimana gitu. Nah mereka kan selalu bilang bagus Pak, hebat Pak gitu. Saya selalu tanya apanya yang bagus, apanya yang hebat. Kalau mereka tidak bisa menjelaskan di mana bagusnya, di mana hebatnya, itu artinya apa? Nggak nggak tulus dalam memuji. Nggak tulus, iya. Nggak tulus gitu. Jadi saya selalu tanya ya, Mas Bowo, Mas Darun, Mas Raffi, saya selalu tanya. Hmm. Hmm. Nggak cukup dia cuma bilang, oh bagus Pak, hebat Pak, keren Pak. Ya kerennya di mana, bagusnya di mana, hebatnya di mana. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi mereka harus bisa menjelaskan. Misal mereka menjelaskan, oh bagus Pak, tadi Bapak berhasil membangkitkan suasana. Awalnya tuh suasana tuh kayak kuburan, gitu. Ternyata setelah Bapak tampil di panggung, suasana betul-betul hidup, semarak, semua orang semangat, semua orang terlibat. Wah, itu namanya keren. Pak, Hmm. bagus Pak tadi. Oke, bagusnya di mana? Saya bilang, iya tadi ketika Bapak memberikan contoh-contoh yang real, itu membuat pembicaraan kita jadi lebih terasa lebih hidup,
dan sesuatu yang memang dialami oleh setiap peserta sehari-hari. Jadi itu membuat mereka jadi lebih menghayati topik yang sedang kita bahas gitu. Oh iya, nah, itu jadi jelas gitu. Nah, itu butuh skill. Makanya saya bilang itu skillsnya apa? Kita harus latihan. Latihan apa? Latihan bagaimana memberikan pujian yang spesifik gitu. Baik. Ini kan tentu sangat dibutuhkan ya, Pak Arfan, untuk para, leader atau pemimpin di dalam sebuah perusahaan. Karena Ya. namanya anak buah atau karyawan yang tidak pernah mendapatkan apresiasi ataupun pujian dari, atasannya, itu apakah akan membuat karyawan tersebut menjadi loyo atau tidak optimal dalam bekerja, Pak Arfan? Adakah hubungannya dengan kinerja, karyawan di perusahaan yang mungkin atasannya sering memuji bawahannya, dengan atasan yang yaitu sangat kritis terhadap bawahannya sampai nggak mau memuji sama sekali. Izin Pak Arfan untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita akan jeda. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kanal WhatsApp kami. Nanti akan izin saya bacakan ya Pak Arfan ya. Yap. Dan smart listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Satu sesi terakhir, manfaatkan waktunya untuk bergabung bersama dengan kami. 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness di hari Jumat ini. Kami masih membahas sebuah topik yang menarik, seringkah Anda memuji orang lain? Dan kami masih tunggu atensi Anda di kesempatan pagi hari ini di 0812 11 12 959 dan YouTube channel kami juga tersedia untuk Anda. Namun sebelum kita bahas topiknya Pak Arfan, mungkin kalau mau mengundang Pak Arfan ke perusahaan begitu ya, apakah ini juga menjadi salah satu topik yang Pak Arfan bawakan begitu? Karena ini penting banget ya di dalam sebuah perusahaan bagaimana skill dan juga kemampuan seseorang untuk bisa memuji orang lain. Silakan Pak Arfan. Ya, betul sekali Tasya. Ini salah satu topik yang sangat menarik ya. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang happy, yang bahagia, penuh semangat, optimis, militan gitu. Hmm. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan leader harus tahu gitu hal-hal seperti ini, bagaimana memberikan pujian, bagaimana mengapresiasi, bagaimana mendengarkan dengan empati gitu. Itu harus dipahami oleh setiap leader ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin mengundang saya, ini ada banyak sekali sebetulnya ini di bulan Desember ini. Biasanya menjelang tutup tahun itu kalau motivator seperti saya itu peak season gitu. Hmm. Ya, peak season gitu. Jadi sangat padat sekali juga di awal tahun nanti. Awal tahun juga akan sangat padat sekali di bulan Januari. Jadi mudah-mudahan masih ada waktu teman-teman semua. Silakan yang ingin mengundang saya untuk langsung bicara di tempat Anda, ngobrol. Kalau saya sih lebih suka ngobrol gitu ya, bukan ceramah, bukan kayak di masjid atau di gereja gitu, bukan, atau di sekolah MBA school gitu satu arah, bukan. Kita ngobrol. Jadi ini sesinya sangat interaktif. Ya. Saking interaktifnya nggak ada waktu untuk tanya jawab loh, Tasya. Hmm. Saking interaktifnya Ya. nggak ada waktu tanya jawab, karena setiap waktu tanya jawab gitu. Jadi nggak ada waktu tertentu gitu. Ya kita ngomongin mengenai apapun, mengenai happiness at work, bagaimana menginstall optimisme. Ya di awal tahun kan penting sekali tuh menginstall optimisme. Ya atau kita bicara mengenai pentingnya memberikan apresiasi, pujian kepada tim member kita gitu. Silakan kalau Anda ingin mengundang saya langsung saja ke 0812 12345 949. 0812 12345 949. Itu Tasya. Baik. Smart listener silakan ya bisa dihubungin ke nomor yang tadi Pak Arfan sebutkan. Dan Pak Arfan mungkin izin dijawab pertanyaan di sesi sebelumnya, ini juga sudah ada beberapa begitu ya Ya. WhatsApp yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Pak Arfan, ada perbedaan begitukah karyawan yang mungkin sering dipuji oleh leadernya dengan karyawan yang jarang sekali dipuji? Silakan. Ya pasti dong ya. Orang yang sering dipuji itu kan dia jadi pertama ya dia jadi optimis gitu. Dia mampu melakukan pekerjaan itu dan dia tahu bahwa leadernya memahami gitu apa yang sedang terjadi gitu. Itu pasti akan meningkatkan semangat gitu. Ya itu pasti akan membuat energinya berlipat-lipat. Kan penelitian membuktikan orang yang bahagia itu produktivitasnya 56% lebih tinggi dari orang-orang yang biasa-biasa saja. Itu kan yang diteliti oleh Sean Ecker ya dalam Happiness Advantage. Jadi
leader itu harus belajar itu. Nah, yang paling penting itu sesungguhnya gini, Tasya. Nah, saya tanya ke Tasya mewakili smart listener ya. Oke. Eh, yang menurut Tasya ya, apakah harus ada prestasi, prestasi dulu baru kasih pujian, Mhm. atau pujian dulu baru ada prestasi? Menurut Tasya yang mana yang benar? Kalau oh, 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 oke, menurut saya pujian dulu, no no, prestasi dulu baru pujian, Pak Arfan. Nah, itulah yang membuat orang nggak ada prestasinya. Oh, justru segitu. Iya, iya, karena kita leader itu nunggu, ya prestasi kamu apa? I see. Kalau kamu cuma melakukan apa yang saya suruh, Mm. ya kenapa saya harus memuji kamu? Itu kan udah kerjaanmu sehari-hari itu. Oke. Jadi karena yang dituntut itu prestasi dulu. Mm, Orang mm, nggak berprestasi, kenapa? Karena nggak pernah dipuji. mm, Bayangkan seorang anak kecil ya, anak kecil lagi belajar jalan. mm, mm, Ya bayangkan anak Tasya belajar jalan. mm, mm, Baru satu langkah jatuh. mm. Apa yang Tasya bilang? It's okay, it's okay. Ayo bangun lagi, nggak Yuk, apa-apa. Ayo coba lagi, gitu. ya dua langkah sekarang udah bisa tiga langkah sekarang. Ya, Terus jatuh. ah, nggak apa-apa, hebat, udah bisa dua tiga Ah, langkah. hebat, coba. Oke. Kan kalau kita mau kasih standar yang benar ya, apa hebatnya gitu. Oh iya. Apa hebatnya? Kamu baru baru bisa tiga langkah tuh apa Ah, hebatnya gitu. ah, ah, ah. Kita nunggu sampai anak itu bisa lari, Mhm. baru kita kasih pujian. Nggak Hmm. akan bisa-bisa dia. Justru ketika kita memberikan pujian pada hal-hal yang kecil yang sudah dia lakukan, baru satu langkah, ayo lagi nak, bagus. Dua langkah, tiga langkah, lima langkah, ah hebat, ayo jatuh lagi, hebat kamu terus nak. Jadi kebalik itu seringkali leader-leader kita di banyak perusahaan tuh kebalik, Hmm. nungguin anak buahnya berprestasi dulu. Bahkan karena standarnya tinggi juga prestasinya juga harus yang hebat. Ya nggak akan pernah berprestasi dan nggak akan pernah dapat pujian dan semakin frustrasi lagi mereka. Sama aja Karena kan kita kerja standarnya, kan kayak anak belajar jalan kan sama iya, kan. iya, 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 iya. Jadi pujian dulu, pujian dulu. Udah bisa satu langkah, dua langkah, tiga langkah kasih pujian. Hmm. Nanti dia akan berprestasi. Oke, baik. Itu Tasya. Oke, Pak Arfan ini sudah ada juga cukup ramai di WhatsApp Ya kami. silakan. Ya, ada beberapa Pak Zainuddin, Pak Zainal, kemudian Ibu Christine bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Arfan. Saya mau bertanya, adakah hubungannya dengan kebersyukuran terhadap Tuhan? Kebersyukuran terhadap Tuhan. Hmm. Dengan Eh, sering memuji mungkin, apakah itu mengungkapkan syukur terhadap Tuhan juga? Karena kan manusia mungkin ini ya, apa kan manusia itu penciptanya adalah Tuhan. Ketika kita ya, memuji manusia tersebut, apakah itu tandanya kita bersyukur terhadap karunia ya. Tuhan? Nggak langsung ya, secara tidak langsung iya Hmm. gitu. Tapi secara yang langsungnya adalah kita bisa melihat kebaikan pada setiap ciptaannya gitu. Hmm. Intinya itu, kita bisa melihat kebaikan pada setiap ciptaan Tuhan gitu. Oke. Karena setiap ciptaan Tuhan itu baik. Ya. Cuman masalahnya ada orang yang selama hidupnya mungkin yang dilihat sama orang lain itu hanya kejelekannya saja. Hmm. Dia bertemu dengan orang-orang yang melihat kejelekannya terus. Lama-lama ya udah saya emang begini. Akhirnya dia melakukan afirmasi. Emang saya begitu, emang saya jahat, emang saya nyebelin, Hmm. emang saya sering bikin orang nggak nyaman gitu. Hmm. Emang saya judes. Karena Hmm. yang dilihat sama orang itu terus gitu. Nggak ada orang yang mengemukakan sisi positif dari yang ada pada dirinya gitu. Hmm. Tugas kita adalah menemukan gitu. Hmm. Jadilah orang yang selalu menemukan sisi positif dari diri orang lain. Hmm. Dan usahakan itu terjadi dalam interaksi kita yang pertama gitu. Kalau bisa, kalau yang selalu saya lakukan 5 menit udah harus ketemu. Minimal satu. Apa ini? Kenapa sih orang ini menarik? Apa sih daya tarik orang ini? Apa Hmm. sih sisi positif orang ini? Oke. Kalau nggak bisa ketemu dalam 5 menit berarti harus belajar. Berarti jam terbang masih kurang gitu. Bisa dilatih ya, Pak Arfan ya. Oke. Dilatih, betul. Baik, Dilatih. 2 menit terakhir Pak Arfan, apa Ya. elaborasi yang bisa didapatkan di dalam perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini? Silakan. Ya, terima kasih Tasya. Jadi, seringkah Anda memuji orang lain? Kan pertanyaan seperti itu. Ya, jawabannya kan ada dua. Ada yang bilang sering, ada yang bilang jarang. Ya, yang bilang sering, kenapa sering? Nomor satu, karena mudah melihat sisi baik orang lain. Hmm. Kenapa mudah melihat sisi baik? Karena mindsetnya setiap orang itu pasti membawa kebaikan.
pasti membawa DNA kebaikan dari Tuhan, kan gitu. Nah, karena kita udah punya ekspektasi pasti ada, akhirnya ketemu. Pasti ada yang bagus nih dari orang ini. Apa nih? Karena kita udah punya ekspektasi, akhirnya pasti ketemu. Nah, tetapi orang-orang yang jarang itu juga, kenapa dia jarang melihat? Karena dia juga sudah punya ekspektasi. Ekspektasinya adalah bahwa, eh, saya hanya membutuhkan sesuatu dari orang ini. Orang ini tidak penting bagi saya. Yang penting adalah sesuatu yang ingin saya dapatkan dari orang ini, gitu. Sehingga akhirnya kita gagal melihat orang itu sebagai manusia. Kita hanya melihat orang itu sebagai mesin, sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan kita, gitu, untuk memenuhi kebutuhan kita, gitu. Sehingga kita akhirnya memperlakukan manusia itu hanya sebatas sesuatu, I and something interaksinya. Kalau yang pertama tadi I and you, gitu interaksinya. Itu Tasya ya. Jadi nomor satu yang harus kita lakukan adalah mindsetnya harus diubah. Setiap orang itu menarik. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak menarik. Ya, semua orang itu menarik. Kalau Anda nggak bisa lihat, buktinya ada orang yang mau sehidup semati sama dia. Ya kan? Nah, kalau udah lulus mindset itu, baru caranya gimana untuk kita bisa menyampaikan pujian. Caranya adalah harus spesifik. Nah, spesifik itu apa? Ya sampaikan apa yang Anda lihat itu sampaikan, uraikan dengan kata-kata, elaborasi dengan kata-kata. Karena kalau Anda tidak bisa menguraikan secara spesifik, berarti pujian Anda itu hanya palsu, hanya di bibir saja gitu. Nah, ini juga butuh latihan, ini butuh skills nanti. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pujian yang tidak basi gitu, yang tidak lebay gitu, tapi kena sasaran gitu. Oke, Dan kalau kita melakukan ini, maka kita akan lebih bahagia dalam hidup karena kita selalu melihat kebaikan dalam siapapun yang kita temui, itu satu. Yang kedua, orang yang kita berikan pujian juga pasti akan jauh lebih bahagia. Karena ada orang yang memahami dirinya, mengetahui dirinya, dan bisa mengapresiasi kebaikan yang dia punya. Nah, di situ kita menciptakan kebahagiaan dalam diri kita dan kebahagiaan dalam hubungan kita dengan orang lain. baik. Itu Dan Tasya. kita bisa menjadi agen happiness di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan begitu ya, Pak. Dunia, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya dan semoga saja menginspirasi Anda smart listeners di kesempatan kali ini dan membuat kita untuk lebih bisa mudah begitu ya untuk memuji orang lain dan melihat apa sih sisi positif dari orang lain. Dan kita harus tutup perbincangan di pagi hari ini. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be Be happy happy now. now.